Pada hari ini, Rabu, tanggal 9 April, bertempat di Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar, kami melaksanakan siaran pers tentang ungkap kasus tindak pidana pelecehan seksual. Direktorat Kriminal Umum telah bertindak dengan cepat dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan kurang lebih dari 20 hari sehingga telah berhasil menetapkan tersangka pelecehan seksual. Jadi ini siaran pers ini merupakan salah satu counter bahwa isu negatif yang beredar bahwa tidak pidana ini tersangkanya tidak ditahan itu tidak terbukti dan tidak benar. Dan apabila ada konten maupun juga media yang menyampaikan itu bahwa itu saya pastikan tidak benar atau hoax. Demikian juga adanya isu bahwa kasus ini tidak diproses hukum, itu juga tidak benar. Dan apabila ada konten di medsos maupun di media apapun, itu saya nyatakan tidak benar dan hoax. Kami sampaikan bahwa perjalanan dari pengungkapan kasus ini adalah dasarnya dari laporan polisi. Nomor LPB 124 3 Romawi 2025 SPKT Polda Jabar pada tanggal 18 Maret 2025. Ya. Kemudian untuk TKP ini gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kami sampaikan bahwa untuk modus operandi dari tersangka PAP adalah dokter pelajar dari salah satu universitas di Kabupaten Sumedang yang sedang mengambil spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Modus tersangka PAP yaitu melakukan pengecekan darah terhadap keluarga pasien yang mana korban merupakan anak dari salah satu pasien yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Tersangka PAP meminta korban FH untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Inilah TKP yang terjadi dan akibat dari dugaan tidak pidana kekerasan seksual, korban FH merasakan sakit di bagian tertentu. Uraian singkat kejadian pada tanggal 18 Maret tahun 2025 sekitar pukul 01 WIB, tersangka meminta korban untuk diambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 01 WIB. Jadi jam 1 dini hari ini. Dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya. Dan setelah sampai di ruang nomor 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC. Setelah sampai ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Kemudian kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Alamatnya Kota Pontianak, ini sesuai dengan KTP, dan Kota Bandung tempat tinggal saatnya ini. Kemudian korban atas nama inisial saudari FH, pekerjaan karyawan swasta. Alamat Kota Bandung. Saksi-saksi, telah dilakukan beberapa acara pemeriksaan terhadap 11 orang saksi terdiri dari
Ini ada Eva sendiri sebagai korban, ada ibunya, kemudian ada beberapa perawat, ada kurang lebih 3 perawat, dan adik korban, kemudian dari farmasi, dokter, dan pegawai Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan juga apoteker. Dan Ditkrimsus juga akan meminta keterangan ahli untuk mendukung proses penyidikan ini. Kemudian dari hasil penyelidikan dan penyidikan ini, kita telah mengamankan barang bukti yang sudah tergelar di depan kami ini. Ya. Ini terdiri dari 2 buah infus full set, kemudian 2 buah sarung tangan, 7 buah suntikan. Ya. Ini ada lengkap semua di sini. Kemudian 12 buah jarum suntik, 1 buah kondom, 2 buah obat merek Propofol, ya, 2 buah obat merek Mitadif, Midazolam HCI, kemudian 2 buah obat merek Fentanyl Citrasid, kemudian 1 buah obat merek Rocuronium Bromide, ya, dan sebagainya, ya. Dan ini ada terakhir yang ada di data kami adalah 1 buah baju lengan panjang warna hitam dan 1 buah celana panjang warna putih dengan corak warna hitam. Kemudian untuk undang-undang dan pasal yang kita tetapkan, Direktur Umum Polda Jabar telah menetapkan untuk pasalnya adalah pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu tentang tindak pidana kekerasan seksual. Adapun ancaman hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling lama adalah 12 tahun. Demikian dari kami, Kapitumas Polda Jabar menyampaikan hasil daripada rangkaian keberhasilan dari Direktur Umum Polda Jabar telah mengungkapkan kasus ini. Dan selanjutnya kami dari rekan-rekan media, apakah ada yang beberapa bisa ditanyakan kepada kami, nanti akan kami tampung. Ya, silakan. Mungkin ada yang langsung. Ya, silakan. Baik, ya, 1 kita tampung dulu, ya Teh. Oke, 2, ya 1 lagi. Baik, ya. Baik, dari 3 pertanyaan ini kita jawab dulu ya beberapa. Yang pertama terkait dengan apakah ada potensi dari korban lainnya, ya. Kami telah membuka layanan untuk laporan yang lainnya. Mungkin kasusnya sama tapi waktunya berbeda, ya. Kami terbuka yang di beberapa media sosial yang menyampaikan secara terbuka di situ, ternyata mungkin ada sampaikan, tapi kami berikan kesempatan untuk melapor, ya, melaporkan diri kepada kami, ya. Mungkin karena malu atau mungkin karena sesuatu hal, kita tunggu. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman media ini ada kemungkinan, ya, tetapi kami akan tetap menunggu dari korban yang berikutnya. Kemudian untuk yang terkait dengan kesepakatan tadi, sejauh ini kami telah bertindak dengan tegas dan cepat. Jadi tanggal 18 kita mendapatkan laporan polisi, tanggal 25 kita sudah tetapkan sebagai tersangka dia. Jadi sebelumnya sudah akan kita lakukan penangkapan juga. Jadi kemungkinan apa yang disampaikan di luar kami tidak mengetahui. Ya. Selanjutnya untuk terkait dengan SOP ya atau keberadaan yang bersangkutan, ini dari Hasan Sadikin, ya, akan memberikan informasi kepada rekan-rekan. Silakan. Terima kasih. Jadi yang bersangkutan saat itu memang sedang jaga malam. Jaga malam ini memang sudah ada jadwalnya dan yang bisa memasuki ruang IGD
dan bertugas ini memang sesuai dengan jadwal peserta didik. Jadi kami ini merupakan rumah sakit pendidikan dari Unpad dan kebetulan yang bersangkutan merupakan residen anestesi yang sedang bersekolah dititipkan di RSUP Hasan Sadikin. Jadi kebetulan yang bersangkutan sedang bertugas. Baik, saya kira dari 3 pertanyaan ini sudah terjawab. Selanjutnya 2 kesempatan lagi kepada rekan-rekan foto. Ya, silakan. Baik, 1, kemudian dari baik, dari 2 pertanyaan ini ya, nanti terakhir sesi terakhir ya, kami sampaikan bahwa yang bersangkutan memang setelah berkeluarga. Ya, informasi yang kami dapatkan dan beliau berasal dari kota di luar dari Jawa ini, ya, sesuai dengan KTP tadi, ya. Kemudian yang bersangkutan nanti ini dari rumah sakit akan bisa menjawab. Yang dilaksanakan rumah sakit sudah sesuai dengan SOP dan juga saat itu yang bersangkutan memang sedang bertugas dan memang seluruh yang dilaksanakan di RSUP Hasan Sadikin sudah sesuai dengan standar operasional. Terima kasih. Pengambilan darah itu atas permintaan dari dokter yang utama atau memang inisiatif sendiri gitu? Baik, nanti akan dijawab lebih lanjut. Kami berikan kesempatan kepada Direktorat Umum ya, Polda Jabar untuk menyampaikan tambahan daripada rilis ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, dari pertanyaan saja. Tadi sudah, mungkin dari yang lainnya? Ya. Ya. Satu lagi, Kang? Udah, sama. Baik, silakan. Jadi terima kasih rekan-rekan. Dari pemeriksaan beberapa hari ini memang kecenderungan pelaku ini mengalami sedikit kelainan dari segi seksual ya. Jadi begitu juga dengan hasil pemeriksaan dari pelaku ini nanti kita akan perkuat dengan pemeriksaan dari psikologi forensik, ahli psikologi maupun psikologi forensik nanti untuk tambahan pemeriksaan sehingga kita menguatkan adanya kecenderungan kelainan dari perilaku seksual pelaku. Gitu. Untuk berikutnya silakan Pak. Jadi di sana itu pada saat jaga itu sebetulnya ada yang pasti ada DPJP, dokter penanggung jawab pasiennya, dan memang ini sudah sesuai dengan SOP dan juga sesuai dengan yang dilaksanakan di rumah sakit. Tetapi mungkin juga dari terduga ini memang melaksanakan di luar SOP itu. Terima kasih. Baik, apakah cukup dari teman-teman? 1, Kompas, dari, silakan. Setelah itu baru Teteh. Ya, silakan. Ada? Baik, 1 ya. Silakan. Jadi di rumah sakit itu dokter ini merupakan tadi yang saya jelaskan menjadi dokter peserta didik dari Universitas Padjadjaran yang sedang mengambil sekolah spesialis di kami. Jadi yang bersangkutan bukan merupakan karyawan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, jadi mahasiswa yang dititipkan di kami dan itu memang pasti sesuai dengan
SOP dan juga sesuai dengan arahan dari DPJP-nya. Begitu. Nah, ini memang terduga melaksanakan di luar dari SOP tersebut. Berarti pengambilan darah dengan cara dibius itu Beda, pengambilan darah dengan dibius itu beda. Itu ruangan khusus atau ruangan perawat? Nanti mungkin kita akan lebih lanjut, kita mungkin saat ini pertanyaannya mungkin cukup, nanti mungkin kita tampung dahulu. Baik, saya kira demikian rekan-rekan sekalian. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan rekan-rekan telah diberikan asupan informasi yang begitu lengkap. Demikian akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.